Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rodia dengan NIM 2303022627. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Mu'ammal bin Hisham, hadatsana Ismail an Hisham Ad-Dastuai an Abi Qatadah an Abi Tufail an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man su'ila min ilmin alimahu summa katamahu uljima yaumal qiyamati bilijanin minan nar. Artinya, telah menceritakan kepada kami Mu'ammal bin Hisham, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Hisham Ad-Dastuai, dari Abu Qatadah, dari Abu Tufail, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian ia mengetahuinya, kemudian dia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat ia akan dipasangi kendali dari api neraka. Kemudian status hadis dari hadis ini adalah hasan sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan nomor 3658 dan At-Tirmidzi dengan nomor 2649. Nah, penjelasan dari hadis ini adalah menjelaskan tentang bagaimana seseorang yang memiliki ilmu akan tetapi dia enggan atau tidak menyebarkan ilmunya tersebut. Jadi ilmunya secara langsung adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Itu tidak diperbolehkan di dalam Islam karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bukan hanya dimanfaatkan oleh diri kita sendiri, akan tetapi bisa dimanfaatkan juga oleh orang lain gitu. Kemudian untuk nilai dari hadis ini tentang amanah dalam menyampaikan ilmu, kemudian tanggung jawab intelektual, keikhlasan dalam mengajar, kepedulian terhadap sesama, dan semangat berbagi ilmu. Kemudian dilanjutkan hadis kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hajjaj bin Minhal, hadatsana Syu'bah an qala akhbarani Al-Qamatu ba'nu Marsad sami'tu Sabda ba'na Ubaidah an Abi Abdirrahman As-Sulami an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Artinya telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dia berkata mengabarkan kepada kami Alqamah ibnu Marsad, kemudian saya mendengar Sa'ad bin Ubaidah dari Abi Abdirrahman As-Sulami dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya orang yang mempelajari Al-Qur'an adalah orang yang mengajarkannya. Satu hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5027. Penjelasan dari hadis ini adalah menjelaskan bahwasanya sebaik-baik orang adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Jadi kita sebagai pencari ilmu tidak hanya berkewajiban untuk mempelajari Al-Quran dan juga ilmu-ilmu yang lain, akan tetapi kewajiban selanjutnya adalah menyebarkan kepada orang lain dari ilmu kita, sehingga ilmu yang kita dapat tidak hanya berhenti kepada diri kita, akan tetapi bisa dilanjutkan ke generasi-generasi berikutnya, sehingga kebermanfaatan ilmu itu akan terus berlanjut, entah itu sampai kapan, bisa jadi sampai kita sendiri sudah tidak ada di dunia ini. Kemudian nilai-nilai yang terkandung adalah mencintai Al-Quran, semangat belajar, semangat mengajar, dakwah, keteladanan ilmu. Jadi hadis ini tidak hanya walaupun di dalam hadis ini disebutkan Al-Quran, akan tetapi secara penafsirannya tidak hanya ilmu mempelajari Al-Quran, akan tetapi
bisa dari ilmu yang lain atau ilmu-ilmu yang lain. Kemudian lanjut ke hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Adamu ibnu Abi Iyas, hadatsana ibnu Abi Dhi an Zuhri an Abi Salamata bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Artinya telah menjelaskan kepada kami Adam ibnu Abi Iyas, telah menjelaskan kepada kami Abi Dhi dari Zuhri, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada seseorang anak dilahirkan kecuali dalam keadaan fitrah. Kemudian orang tuanya sendiri yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan juga Majusi. Kemudian status hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 1385. Untuk penjelasannya ini menjelaskan tentang semua manusia di bumi ini tuh lahir dalam keadaan fitrah atau suci. Namun dari orang tuanya sendiri yang menjadikannya beragama atau berkeyakinan beragam. Seperti kalau di hadis itu dijelaskan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, dari sini itu bisa diambil pelajaran bahwasanya sebagai orang tua itu harus mengajarkan anaknya, karena mereka sebagai madrasah atau sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kemudian tidak hanya orang tua dari biologisnya saja, kan, tapi kita sebagai anak pendidikan yang nantinya akan menjadi orang tua mereka di sekolah, kita harus memberikan pengajaran dan juga pendidikan yang sesuai sehingga membentuk perkembangan keyakinan dan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, pendidikan sejak usia dini sangat menentukan arah kehidupan anak ke depan. Nilai-nilai terkandung dari hadis ini tanggung jawab pendidik, kemudian pentingnya peran keluarga, pembinaan karakter, kepedulian terhadap perkembangan anak, pengembangan potensi manusia, akhlak, dan moral. Kemudian selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya telah menceritakan kepada kami dari Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin itu tidaklah sempurna iman seorang mukmin hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Satu hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 13. Penjelasan dari hadis ini, sebagai seorang muslim dan mukmin itu tidak sempurna keimanannya sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya adalah kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman itu sudah seharusnya memiliki rasa empati atau memiliki kepedulian kepada orang lain. Jadi karena kita ditakdirkan sebagai makhluk sosial, sudah seharusnya kita jangan merasa hidup kita itu hanya untuk kita sendiri. Dalam hidup kita pasti akan membutuhkan bantuan dari orang lain, kita akan memerlukan kritik, saran, ataupun yang lainnya dari orang lain, sehingga diri kita ini terbentuk tidak hanya karena kita belajar dari
diri kita sendiri, tetapi kita juga belajar dari orang lain. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dari hadis ini seperti empati, kasih sayang, kepedulian, persaudaraan, kepedulian sosial, toleransi, dan juga solidaritas. Selanjutnya untuk Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Abi Salamah bin Abdurrahman anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Artinya telah menjelaskan kepada kami Abu Yaman mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Zuhri berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Salamah bin Abdurrahman sungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala bersabda bahwasanya Rasulullah SAW bersabda barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir hendaknya ia memuliakan tetangganya. Kemudian dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah ia memuliakan tamunya. Satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6018. Nah, penjelasan dari hadis ini mengajarkan kepada kami kalau kita sebagai orang yang beriman dan juga orang Islam itu dituntut untuk menjaga lisan. Dalam artian kalau kita nggak bisa ngomong yang baik, hendaklah diam. Kemudian juga tuntutan dalam sini adalah tuntutan untuk memuliakan tetangganya. Kemudian yang terakhir adalah memuliakan tamunya. Nah, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin sudah mengajarkan berbagai banyaknya sifat mahmudah yang kita contoh dari yang sudah diberikan contoh oleh Rasulullah SAW. Sehingga sudah seharusnya kita untuk berperilaku mencontoh sebagaimana yang telah dicontohkan. Nah, nilai-nilai dari hadis ini itu santun dalam berbicara, pengendalian diri, menghormati orang lain, kepedulian sosial, tanggung jawab moral, dan akhlak mulia. Hadis berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammad bin Hisham, hadatsana Ismail an Sawar bin Hamzah an Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashri sinina wa farriqu bainahum fil madaji. Artinya telah menceritakan kepada kami Mu'ammal bin Hisham, telah menceritakan kepada kami Ismail dari Sawar bin Abi Hamzah, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah kepada anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika berumur 7 tahun. Kemudian dan berikanlah tindakan tegas kepada mereka apabila meninggalkan sholat ketika berusia 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Satu hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam hadis nomor 495. Penjelasan hadis ini adalah menjelaskan betapa pentingnya pendidikan ibadah anak-anak kita dari usia dini. Dijelaskan dalam hadis bahwasanya dari umur 7 tahun itu sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk seseorang melaksanakan ibadah itu perlu adanya kebiasaan. Nah, kebiasaan itu kita bentuk dari sedini mungkin anak-anak kita. Kemudian dijelaskan dalam hadis bahwasanya dalam usia 10 tahun kalau belum bisa sholat atau tidak mengerjakan sholat itu sudah seharusnya diberi tindakan tegas. Bahkan di dalam hadis dilafatkan dengan lafaz wadribuhum, dipukul. Kemudian setelah itu bila mereka sudah balik itu pisahkanlah ranjang mereka. Maksudnya ketika mereka sudah beranjak balik itu anak-anak walaupun dia kakak beradik kandung tapi tetap diusahakan beda
tempat tidur gitu. Kemudian untuk nilai-nilai dari hadis ini, yang pertama ada nilai religi, kemudian disiplin, tanggung jawab, pembiasaan ibadah, ketegasan dalam pendidikan, kemudian kepedulian orang tua kepada anaknya. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ali bin Abdullah, hadatsana Sufyan, hadatsana Ja'far bin Muhammad an abihi an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayyani bil khiyar malam yatafarraqa fa in syataqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqqat barakatun bai'ihima. Artinya telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, telah menjelaskan kepada kami Sufyan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak untuk memilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka keduanya diberi keberkahan dalam jual belinya. Namun jika keduanya menyembunyikan cacat dan berdusta, maka dihapus keberkahan jual beli mereka. Satu hadis ini adalah sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 2079. Untuk penjelasan hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan antara penjual dan pembeli. Keberhasilan muamalah hanya bisa diukur dari kejujurannya, tidak hanya dari keuntungan materi tetapi juga keberkahan yang diperoleh. Karena kejujuran itu akan mendatangkan kepercayaan dan keberkahan dari kedua belah pihak, sedangkan kebohongan serta penipuan itu akan menghilangkan keberkahan meskipun secara lahiriah memperoleh keuntungan. Kemudian untuk nilai-nilai dari hadis ini adalah kejujuran, amanah, transparansi, keadilan, profesionalisme, tanggung jawab dalam bermuamalah. Lanjut di hadis terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Hisham bin Ammar, hadatsana Hafiz bin Sulaiman, hadatsana Katsir bin Shindir, an Muhammad bin Sirina, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziri al-jawhara wal lu'lu'a wal dhahaba. Artinya telah menjelaskan kepada kami Hisham bin Ammar, telah menjelaskan kepada kami Hafiz bin Sulaiman, telah menjelaskan kepada kami Katsir bin Shindir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, dan menyembunyikan ilmu dan orang yang menyimpan ilmu tanpa menggunakannya adalah seperti orang yang meniru babi yang menyimpan permata, mutiara, dan emas. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam hadis nomor 224. Kemudian penjelasan dari hadis ini adalah kewajiban kita untuk mencari ilmu. Nah, setelah kita mencari ilmu, tidak hanya dalam setelah kita mencari ilmu itu, setelah kita mendapatkan ilmu, sudah kita juga berkewajiban untuk menyebarkan ilmu walaupun sedikit. Jadi ilmu itu tidak hanya berhenti kepada diri kita, tapi bermanfaatnya akan terus berkelanjutan kepada generasi-generasi selanjutnya, sehingga ilmu itu bisa bermanfaat tidak hanya buat diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Nilai-nilai yang terkandung dari hadis ini adalah menyampaikan ilmu, kemudian kewajiban untuk belajar seumur hidup, kemudian tentang kedisiplinan dan lain-lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.